Di pinggir desa, di tengah-tengah padang rumput yang hijau, ada sebuah rumah tua. Bayangan pohon mangga dan ara menyebar di sekitar rumah, dan sebuah sungai kecil mengalir di dekatnya. Di desa yang damai ini, manusia dan hewan hidup seperti satu keluarga. Di antara hewan-hewan ini, ada seekor kucing. Dia berbeda dari kucing lainnya. Dia tidak nakal atau serakah. Sifatnya lembut, hatinya penuh kasih sayang, dan matanya memancarkan cahaya yang aneh. Ketika anak-anak desa melihatnya, mereka berlari dengan gembira dan ingin bermain dengannya. Kucing-kucing lain juga percaya padanya, karena dia tidak pernah menipu siapapun. Itulah mengapa semua orang memanggilnya kucing Amma. Fitur terbesar kucing Amma adalah dia selalu peduli dengan masalah orang lain. Jika ada kucing yang lapar, dia akan segera meletakkan makanannya sendiri di depan kucing ITU. Jika ada kucing yang terluka, dia akan mencoba menghibur luka-lukanya dengan menjilatinya. Dia sering mengabaikan rasa laparnya sendiri, tetapi dia tidak akan membiarkan orang lain kelaparan. Suatu hari, seekor anak kucing kecil di desa terluka kakinya di jebakan pemburu dan duduk di bawah pohon sambil merengek. Ketika kucing Amma melihatnya, dia segera berlari ke sisinya. Dia membersihkan lukanya, membaringkannya di atas rumput yang lembut, dan kemudian mulai mendengkur untuk memanggil anak-anak desa. Anak-anak mengikutinya dan segera merawat anak kucing yang terluka itu. Sejak hari itu, anak kucing kecil itu mulai melihat kucing Amma seperti ibunya sendiri. Fitur lain dari kucing Amma adalah dia tidak pernah menyakiti burung. Kebanyakan kucing mengejar burung, tetapi dia bertindak seperti teman bagi burung. Terkadang dia akan menyebarkan biji gandum di depan burung pipit, dan terkadang dia akan membawa anak burung merpati yang jatuh dari sarang di mulutnya dan mengembalikannya ke sarangnya. Seorang anak di desa melihat ini dengan matanya sendiri dan berkata dengan takjub, "Ini bukan kucing, ini seperti malaikat." Penduduk desa juga percaya padanya. Mereka membiarkan anak-anak mereka bermain dengannya karena mereka tahu bahwa kucing ini tidak akan menyakiti siapapun. Para wanita akan duduk diam di sampingnya saat memasak, tetapi dia tidak akan pernah menyerang makanan. Dihadapkan dengan kesabaran dan tata kramanya, para wanita akan tersenyum dan berkata, "Apakah ini kucing atau dervis?" Suatu hari, badai dahsyat terjadi di desa. Hujan dan angin membalikkan segalanya. Seekor anak kucing terjebak dalam lumpur, hampir tenggelam. Kucing Amma mengabaikan nyawanya sendiri, mengambil anak kucing ITU di mulutnya dan membawanya ke tempat yang aman. Dia basah kuyup, tetapi ada kedamaian di matanya, karena dia telah menyelamatkan nyawa. Penduduk desa mengagumi pemandangan ini. Setelah peristiwa-peristiwa ini, ketenaran kucing Amma mulai menyebar di desa. Anak-anak menganggapnya sebagai teman, para wanita menganggapnya sebagai simbol keberuntungan, dan hewan-hewan mulai mempercayainya. Sifatnya yang lembut dan hatinya yang penuh kasih sayang telah menjadi contoh bagi semua orang. Awal ini memberinya identitas yang membedakannya dari kucing biasa. Dia tidak lagi hanya seekor kucing, tetapi simbol cahaya dan cinta bagi desa. Kehidupan kucing Amma ditenun dengan kebaikan dan pengorbanan dari awal hingga akhir. Setiap harinya dihabiskan untuk bergegas untuk orang lain. Saat matahari terbit di pagi hari, saat anak-anak desa masih tertidur, kucing Amma akan pergi ke tepi sungai, minum air, dan kemudian mulai berkeliaran di jalanan desa. Saat dia berkeliaran, kucing-kucing lapar, anak-anak yang sakit, dan terkadang burung-burung yang tersesat akan berkumpul di sekitarnya. Kucing Amma akan mendekati setiap orang dengan kasih sayang yang terpisah. Suatu hari, seekor kucing tua di desa kelelahan karena kelaparan. Giginya telah melemah, dan dia tidak bisa berburu. Ketika kucing Amma melihatnya, dia segera meletakkan makanan yang dia temukan di depannya. Kucing tua itu tidak bisa menahan air matanya dan mendengkur. "Teman sepertimu jarang ditemukan di dunia ini. Kamu tidak hanya memberi makan perutmu sendiri, tetapi juga perut kami." Anak-anak desa juga sangat terkesan ketika mereka melihat perilaku kucing Amma ini. Baginya, dia adalah contoh hidup dari kesabaran dan berbagi. Suatu hari, salah satu anak berkata kepada ibunya, "Ibu, kucing ini memberi kita pelajaran. Kita juga harus berbagi makanan kita dengan orang lain." Kucing Amma tidak hanya peduli dengan kucing, tetapi juga dengan burung. Dia akan menonton burung pipit yang berkibar di langit, berlari ke sisi mereka ketika mereka jatuh, dan melindungi lingkungan agar tidak ada yang menyakiti mereka. Suatu kali, seekor anak burung pipit jatuh dari sarang. Saat beberapa kucing desa mendekatinya dengan rasa ingin tahu, kucing Amma mendengkur, mengusir mereka, dan dengan hati-hati memegang anak burung itu di antara giginya dan mengembalikannya ke sarangnya. Pemandangan ini meningkatkan nilainya di mata penduduk desa. Salah satu momen yang paling tak terlupakan dalam hidupnya yang penuh pengabdian
adalah waktu yang dia habiskan dengan anak kucing. Sementara kebanyakan IBU kucing hanya melindungi anak-anak mereka di sarangnya sendiri, kucing ama menjadi IBU bagi semua anak kucing. Dia akan menjilat dan membersihkan mereka, bermain dengan mereka, dan mencari makanan ketika mereka lapar. Anak-anak kucing juga melihatnya seperti IBU sejati dan tidak akan meninggalkannya. Para tetua desa sering berkata, kucing ini mengajari kita kesabaran, kasih sayang, dan belas kasihan. Tanpa dia, mungkin kita bahkan tidak akan berpikir untuk berbagi sebanyak ini. Seiring berjalannya waktu, cinta dan pengabdian kucing ama menyebar ke setiap sudut desa. Berkat dia, orang-orang mulai berperilaku lebih dekat satu sama lain. Hewan-hewan juga mendekatinya dengan percaya diri. Hidupnya adalah pelajaran tidak hanya untuk kucing, tetapi untuk seluruh desa. Kisah kucing ama menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dalam memberi makan perut kita sendiri, tetapi dalam memuaskan rasa lapar orang lain dan membuat mereka tersenyum. Saat hari-hari berlalu dengan damai di desa, tiba-tiba ujian besar dimulai. Musim-musim berubah, langit menjadi gelap dan tanah subur desa menyerah pada kekeringan. Air jernih yang mengalir dari sungai mulai menipis, rumput di ladang menguning, dan daun-daun di pohon mulai berguguran. Kelaparan dan kehausan menjadi ujian terberat bagi manusia maupun hewan. Kucing-kucing kesulitan menemukan makanan, burung-burung desa bersiap untuk bermigrasi, dan bahkan anjing-anjing pun mulai berperilaku lebih agresif. Setiap orang peduli dengan nyawa mereka sendiri. Tetapi kucing ama, bahkan di masa-masa sulit ini, tidak melupakan orang lain. Sebanyak makanan yang dia temukan, dia akan membawanya ke anak-anak kucing, orang tua, dan kucing yang sakit terlebih dahulu. Dia akan meninggalkan memberi makan perutnya sendiri sampai akhir. Suatu hari, salah satu anak kucing yang paling lemah di desa berbaring di tanah, gemetar karena kelaparan. Tidak ada satupun remah makanan di sekitarnya. Kucing ama berkeliaran selama berjam-jam, akhirnya menemukan sepotong kecil roti di depan rumah manusia. Dia mengambilnya dan meletakkannya langsung di depan anak kucing itu. Anak kucing itu makan perlahan, matanya dipenuhi air mata, dan mendengkur sambil melihat wajah kucing ama. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa melihat hari ini. Kucing ama di sisi lain, menempatkan kakinya di kepala anak kucing ITU seolah-olah dia membelai kepalanya dan mengambil napas dalam-dalam. Pada saat ITU, kucing-kucing lain di desa melihat kehebatannya sekali lagi. Kekeringan tidak hanya membawa kelaparan, tetapi juga menguji kepercayaan. Beberapa kucing mulai mencuri makanan satu sama lain. Pertengkaran dan kekacauan meningkat. Kucing ama, di sisi lain, akan turun tangan dan mencoba menenangkan mereka. Berbagi membuat kita hidup. Berkelahi menghabiskan kita semua, dia akan mendengkur. Semua orang terkesan dengan kata-katanya, karena dia tidak hanya memberi nasihat, dia memberi contoh dengan hidupnya sendiri. Selama periode ini, penduduk desa juga menyaksikan pengorbanan kucing ama. Suatu hari, salah satu wanita berkata kepada tetangganya, kami mengeluh tentang kelaparan, tetapi kucing ITU melupakan rasa laparnya sendiri dan mencoba memberi makan semua anak kucing di desa. Kita seharusnya malu padanya. Seiring berjalannya hari, ujian menjadi semakin sulit. Tubuh kucing ama melemah, tetapi hatinya menjadi lebih kuat. Kesabaran dan belas kasihnya memberi harapan kepada semua makhluk HIDUP di desa. Semua orang tahu bahwa masa-masa sulit ini akan berlalu, tetapi kebaikan kucing ama tidak akan pernah dilupakan. Hari-hari kekeringan dan kesulitan perlahan mulai berlalu. Tanah kembali hijau, pohon-pohon bertunas, dan sungai kembali mengalir dengan gemericik. Tetapi ada sesuatu yang telah berubah di desa. Semua orang berbicara tentang kebaikan kucing ama. Pengorbanannya ada di bibir tidak hanya kucing, tetapi semua makhluk hidup. Ketika burung-burung mendarat di dahan, mereka akan berkicau di antara mereka sendiri. Kucing ama melindungi kami. Dia membawa anak-anak kami kembali ke sarang mereka. Bahkan anjing-anjing di desa akan melihatnya dengan hormat, menundukkan kepala mereka dengan diam-diam saat mereka melewatinya. Dan orang-orang akan menasihati anak-anak mereka dengan mengatakan, lihat, bahkan seekor kucing tahu bagaimana hidup untuk orang lain. Kalian juga harus belajar berbagi. Suatu hari, pemandangan yang menarik terjadi di alun-alun desa. Kucing-kucing dari berbagai tempat berkumpul di sekitar kucing ama. Salah satu dari mereka berkata, kami dulu bertengkar dan mencuri makanan satu sama lain. Tapi kamu mengajari kami bahwa kekuatan sejati adalah dalam berbagi. Kami ingin mengikuti jalanmu. Kucing ama menundukkan kepalanya dan mendengkur dengan diam. Dia tidak tahu apa itu kesombongan, dia tidak mengejar ketenaran. Satu-satunya keinginannya adalah agar semua orang hidup dengan damai dan cinta. Ketenaran kebaikan melampaui batas-batas desa. Hewan-hewan di hutan terdekat juga mulai membicarakannya. Seekor tupai berkata kepada tupai lain,
Aku melihat kucing yang tinggal di desa. Dia bukan kucing biasa, dia memiliki hati yang penuh kebaikan. Berkat dia, bahkan orang-orang menjadi lebih berbelas kasih. Memang, bahkan di antara orang-orang di desa, perubahan telah dimulai. Tetangga yang sebelumnya serakah satu sama lain sekarang mulai berbagi makanan mereka. Dan anak-anak menjadikan kucing ama sebagai pahlawan dalam permainan mereka. Seseorang akan memainkan peran kucing, dan yang lain akan memanggilnya kucing ama. Sekarang semua orang di desa tahu bahwa kebaikan itu menular. Kasih sayang satu orang menyebar ke seluruh komunitas. Kehidupan kucing ama adalah bukti hidup dari kebenaran ini. Waktu berlalu dengan cepat. Kucing ama, yang pernah berjalan tegak dan berlari di belakang anak-anak kucing, kini telah menua. Bulunya tidak bersinar seperti dulu, dan langkahnya menjadi lebih berat. Tetapi cahaya di matanya masih belum padam. Cahaya ITU adalah cahaya belas kasihan dan kebaikan. Kucing-kucing, burung-burung, dan bahkan orang-orang di desa memperhatikan perubahannya. Anak-anak akan sering datang kepadanya, membelai kepalanya, dan berkata, "Kucing ama, kamu adalah pahlawan kami." Dia akan menjawab hanya dengan mendengkur, menunjukkan cintanya dengan pandangannya. Suatu hari, semua kucing berkumpul di alun-alun kecil desa. Kucing ama berbaring di tengah-tengah mereka. Ada kelelahan di tubuhnya, tetapi hatinya masih dipenuhi cinta. Dia melihat sekelilingnya dan mendengkur dengan suara rendah. "Anak-anakku, hidup telah mengajariku bahwa kekuatan terbesar bukanlah dalam pedang, tetapi dalam belas kasihan. Berbagi, melindungi, memaafkan, itulah jalan yang benar." Pada saat itu, mata kucing-kucing itu dipenuhi air mata. Karena mereka semua tahu bahwa hari-hari terakhir kucing ama telah dekat. Suatu sore, saat matahari terbenam, langit berubah menjadi merah. Kucing ama, dengan langkah lambat, pergi ke tepi sungai. Itu adalah tempat favoritnya. Dia berbaring, mengambil napas dalam-dalam. Angin seolah-olah membelai bulunya. Di sampingnya, anak-anak kucing duduk dengan diam, mata mereka tidak pernah meninggalkannya. Dan pada saat itu, kucing ama menutup matanya dengan diam. Ada keheningan yang mendalam di desa. Bahkan burung-burung tidak berkicau. Semua orang merasa bahwa desa telah kehilangan teman yang paling berharga. Berita kematian kucing ama menyebar seperti angin ke seluruh penjuru desa. Keheningan seperti itu belum pernah terlihat sampai saat itu. Dengkur kucing tidak terdengar di jalan-jalan. Bahkan burung-burung duduk dengan diam di dahan tanpa mengepakkan sayap mereka. Semua orang merasakan kesedihan dari kehilangan yang besar. Semua kucing di desa mulai berkumpul. Kecil, besar, muda, tua. Bahkan kucing yang tinggal di sudut-sudut terpencil datang ke desa, seolah-olah mereka telah menerima panggilan rahasia. Ada kesedihan di wajah setiap orang. Beberapa anak kucing menangis dengan diam, yang lain duduk dengan kepala tertunduk. Kucing tua desa berdiri dan mendengkur. "Kucing ama bukan hanya ibu kami. Dia adalah pemandu kami. Kami harus mengadakan pemakamannya dengan layak. Kita semua harus bersatu dan menghormatinya." Mendengar kata-kata ini, semua kucing bergerak. Beberapa menyiapkan tempat yang bersih di mana mayat akan dicuci, yang lain memilih tanah yang lembut. Anak-anak kucing mengumpulkan bunga. Setiap orang melakukan tugasnya dengan cinta yang datang dari hati mereka. Orang-orang di desa juga melihat pemandangan ini dan menonton dengan takjub. Seorang wanita menyeka air matanya dan berkata, "Bahkan kita, manusia, terkadang tidak mengantar teman-teman kita dengan hormat sebanyak ini. Kucing ama pasti sangat berharga sehingga semua hewan berkumpul untuknya." Saat matahari perlahan terbenam, semuanya sudah siap untuk pemakaman. Kucing ama diletakkan di atas selimut kecil yang dihiasi dengan bunga-bunga putih. Ratusan kucing duduk dengan diam di sekitarnya. Ada perasaan yang sama di hati setiap orang. Rasa terima kasih yang bercampur dengan kesedihan. Karena kucing ama telah mengajari mereka tidak hanya bagaimana hidup, tetapi juga bagaimana menjadi baik. Ketika hari pemakaman kucing ama tiba, pemandangan desa sangat berbeda. Langit tertutup awan, seolah-olah alam juga merasakan kehilangan besar ini. Bahkan daun-daun di pohon bergetar dengan diam, dan angin mendengkur sebuah lagu sedih. Ratusan kucing telah berkumpul di alun-alun desa. Hitam, putih, abu-abu, bergaris. Setiap jenis kucing ada di sana. Semua dari mereka menundukkan kepala mereka, dalam kesedihan yang mendalam dengan air mata di mata mereka. Kucing-kucing yang paling kuat dan tertua maju untuk membawa mayat. Tubuh kucing ama, di dalam selimut yang dihiasi dengan bunga-bunga putih, dibawa dengan sangat hormat. Di belakang mereka, anak-anak kucing menaburkan bunga dan mendengkur doa-doa. Pemandangan ini adalah pemandangan yang tak terlupakan tidak hanya untuk kucing, tetapi juga untuk seluruh penduduk desa.
Orang-orang menonton prosesi diam ini dari jendela dan pintu mereka. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan air mata mereka. Alih-alih doa pemakaman, kucing-kucing ITU berdoa dalam bahasa mereka sendiri. Dengkur mereka naik ke langit, berubah menjadi himne. Setiap kucing mengenang kebaikan kucing ama di hatinya, dan berjanji untuk menjaga ingatannya tetap hidup. Seekor kucing berkata dengan diam-diam, "Kucing ama mengajari kita cinta. Karena dia, kita akan lebih saling menjaga mulai sekarang." Ketika dia dimakamkan, semua kucing meletakkan bunga satu persatu di sekitar makam. Anak-anak kucing menyentuh tanah dengan cakar kecil mereka, menatap seolah-olah mereka berkata, "Selamat tinggal IBU." Matahari keluar dari balik awan dan menyinari makam. Ini seolah-olah langit juga menyapa jiwa yang mulia ini. Di akhir upacara, kucing tua itu berbicara lagi. "Hari ini kita kehilangan seorang teman, tetapi ingatannya akan hidup selamanya di dalam diri kita. Mengikuti jalannya adalah tugas terbesar kita." Semua kucing menundukkan kepala mereka sebagai jawaban atas kata-kata ini. Pada saat itu, sekali lagi, menjadi jelas betapa berharganya persatuan, cinta, dan kesetiaan di desa. Setelah kucing ama dimakamkan, keheningan berkuasa di desa selama berhari-hari. Saat kucing-kucing itu merasakan kesedihan yang mendalam karena kehilangannya, mereka juga mulai mengingat kata-kata, nasihat, dan cara hidupnya. Di benak setiap orang, satu kalimat yang diucapkan kucing ama di hari-hari terakhirnya bergema. Cinta, kesetiaan, dan kebaikan, itulah warisan sejati. Kata-kata ini seolah-olah terukir di hati semua kucing. Bahkan saat anak-anak kecil bermain, mereka menghindari saling menyakiti. Kucing-kucing besar melindungi yang lemah, dan mereka bahkan mencoba untuk tidak bertengkar dengan anjing-anjing desa. Roh kucing ama seolah-olah masih berkeliaran di antara mereka, menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Penduduk desa juga memperhatikan perubahan ini. Orang-orang menonton persatuan, cinta, dan bantuan di antara kucing-kucing itu dengan takjub. Seorang pria tua berkata pada dirinya sendiri, "Kucing-kucing ini bahkan memberi kita pelajaran. Mengapa cinta dan kesetiaan mereka kurang pada kita, manusia?" Seiring waktu, kucing-kucing ITU membuat keputusan untuk menjaga ingatan kucing ama tetap hidup. Sebuah taman kecil dibangun di tengah desa, di samping makamnya. Taman ini akan menjadi tempat yang damai dan tempat di mana kebaikan dan persahabatan diajarkan kepada anak kucing. Setiap orang yang datang ke Taman ITU akan menghadapi ingatan kucing ama dan mengingat kebaikan di dalam diri mereka. Dengan demikian, warisan kucing ama menyebar tidak hanya di antara kucing, tetapi juga di antara orang-orang di desa. Kehidupan dan kematiannya memberi pelajaran besar kepada semua orang. Hidup dengan kebaikan adalah meninggalkan warisan yang tak terlupakan.